Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam ke-6 Ramadan kembali Allah pertemukan kita dalam majlis sholat tarawih yang mudah-mudahan ini merupakan rangkaian-rangkaian sunnah-sunnah terbaik kita mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, tidak perlu berpanjang kalam, dibisikin hanya maksimal 10 menit katanya. Siapa tuh yang bisikin? Masih dalam pesona Ramadan hari ke-6. Panggilan ibadah puasa itu menggunakan kata kerja ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita kemudian membedah kata iman dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang keempat, akan ketemu sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Al-imanu nisfani, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iman itu ada dua bagian. Nisfu sabrin, bagian setengah yang pertama adalah disebut dengan kesabaran. Dan yang kedua, wa nisfu syukrin, bagian yang kedua adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dalam menjalani hidup ini kuncinya hanya ada dua, sabar dan syukur. Sama seperti ketika bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah tangga, kuncinya adalah sabar dan syukur. Suami bersyukur punya istri yang cantik, istri sabar punya suami yang jelek. Jadi sabar dan syukur, salah satunya di situ. Jadi kalau menjalani rumah tangga tidak ada kalimat sabar dan syukur, maka tidak akan terjalin komunikasi yang baik. Dalam puasa ada nilai-nilai syukur yang Allah ajarkan kepada kita, dan juga ada nilai-nilai sabar yang Allah berikan kepada kita. Syukurnya apa? Syukur itu adalah menyatakan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita secara terang benderang. Kita itu paham Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah akan tambah. Bisa jadi hari ini adalah wujud dari doa-doa panjang kita di Ramadan tahun lalu. Kita bersyukur kepada Allah sehingga ditambah, dikasih Ramadan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tengok ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke depan, ke belakang. Bisa jadi ada tetangga yang sudah lewat, ada teman yang sudah wafat, ada saudara yang sudah Allah panggil terlebih dahulu, bahkan ada orang tua kita yang sudah dipanggil ke rahmatullah. Artinya apa? Sudah dicukupkan Ramadannya oleh Allah. Nah, kita di tahun 1447 Hijriah hari ini Allah anugerahkan kembali Ramadan adalah bagian daripada ditambahkannya. Makanya orang kalau bersyukur itu pasti akan ditambah. Bersyukur punya sepeda pasti ditambah punya motor, terus ke atas. Bersyukur punya istri satu pasti ditambah menjadi saya nggak perlu menambahkan dari situ ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dengan rasa syukur kita kepada Allah, dengan nikmat Ramadan yang masih Allah berikan dan melekat di dalam diri kita sampai dengan hari ini,
Begitu indahnya kita beribadah di bulan suci Ramadan. Wanita, para istri lebih mengutamakan kesabaran dalam ibadah siangnya, karena beda antara shaum dengan siang. Yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah 183 adalah kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumus shaum. Karena shaum, puasa yang dimaksud adalah bahasanya tanpa ikatan aturan dan lain sebagainya. Seperti shaumnya Maryam, wa kuli washrabi, Maryam itu masih makan dan minum tapi dia puasa bicara. Beda dengan kita, puasanya terikat dengan kalimat alif lam as-siyam. Maka kemudian Allah mengatakan as-siyamu junnatun, puasa itu sebagai perisai. Ya mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa kita bedah makna ini. Kenapa butuh kesabaran ibu-ibu? Menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka, di balik kesibukannya yang luar biasa masih menjalankan aktivitas tadi dengan ikhlas. Bukti kita masih ikhlas dalam sholat, misalkan dalam bacaan sholat kita, jamaah masih menggunakan kata amin yang begitu serempak ketika imam mengucapkan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah mengucapkan dengan kalimat amin dengan ikhlas, tidak dengan teriak. Karena kode kalau teriak berarti nggak suka dengan imamnya. Apalagi di belakang amin dengan kalimat yang kencang. Dalam sholat kita diajarkan kesabaran, dalam puasa pun Allah ajarkan kesabaran. Bahkan ketika sudah kita berbuka, ada kesabaran yang Allah ingatkan. Hei manusia, jangan terlalu banyak. Siang Anda seolah-olah mati karena kelaparan, malam Anda seolah-olah mati karena kekenyangan. Jadi ada nilai-nilai syukur dan sabar yang Allah berikan pada bulan puasa itu, dan mudah-mudahan ujungnya nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang inna dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam tanda-tanda itu Allah berikan bagi orang-orang yang sabar dan syukur. Dua kata ini senantiasa melekat, dan jangan lupa semuanya adalah anugerah yang Allah berikan. Sabar adalah menahan diri